Mau nggak kalau sama yang kepengen niku? Katanya minta saya ketum lagi, tapi anak buahku nek ngene kabeh moh. Oke, kembali ke Mas Umam ya. Apakah ini sedang terjadi negosiasi elit gitu dalam konteks tersangkanya Hasto dengan situasi internal di PDI Perjuangan? Ya, kalau misal kita cermati seharusnya penetapan tersangka seorang yang ditetapkan ya oleh KPK itu artinya sudah memenuhi dua alat bukti. Artinya bukti permulaan maupun juga tentu teman-teman penyidik juga sudah meyakini bahwa itu sudah cukup. Maka kalau misal kemudian kemarin diasumsikan memang itu KPK sudah memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan. Kalau misal kemudian tidak dilakukan penahanan, patut diduga ada ruang kompromi di sana. Ruang kompromi? Karena kalau misal kemudian kita cermati dari apa yang dilakukan oleh KPK belakangan ini, ada semacam upaya time buying strategy. Time buying strategy dalam konteks sampai? Ini tentu tadi yang disampaikan oleh Mas Roni, salah satunya tentu dua. Pertama terkait dengan pra-peradilan. Tentu teman-teman dari tim penasihat hukum Pak Hasto mencoba untuk mengulur waktu supaya kemudian mendapatkan kepastian dari pra-peradilan. Karena pra-peradilan itu akan menjadi sebuah ketetapan hukum yang bisa menyelamatkan muka politik, baik PDIP maupun Presiden. Nah, dalam konteks ini KPK. Tetapi juga di saat yang sama, kalau misal kemudian ini bisa diulur, kemudian nanti ada argumen baru yang lebih kuat, maka ruang menjadi bukti apakah terjadi negosiasi atau tidak, selain tadi melewati pra-peradilan adalah SP3. Tapi SP3 ini panjang. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah dinamika cukup spekulatif, tetapi kalau misal kita ikuti indikasi sejumlah statement dari elit teman-teman di PDIP, tampaknya ruang negosiasi itu terjadi. Terjadi ya? Karena statement-statement dari Pak Basarah, Pak Hasto sendiri, Pak Pramono, Pak Pram, mitra strategis. Apa itu mitra strategis? Tidak pernah dalam sebuah sejarah PDIP menjadi oposisi meletakkan dirinya sebagai kekuatan mitra strategis. Artinya apa? Ada sebuah ruang negosiasi kepentingan di sana yang kemudian tampaknya mencoba untuk merekalkulasi kembali. Karena selama ini kalau misal kemudian PDIP berada di oposisi, dia sangat firm, sangat kuat. Kalau ada kemudian reposisi kembali, mitra strategis, maka ini sebuah indikasi awal akan terjadi oposisi setengah hati. Oposisi setengah hati. Artinya bahwa dalam proses pengawasan, check and balances akan dinegosiasikan berdasarkan pada kalkulasi kepentingan. Apakah itu logik? Sah saja. Tapi pertanyaan gini, Mas Umam, tadi kalau Mas Hendarsam tadi mengatakan nggak ada masalah antara Pak Prabowo dengan PDIP, lalu masalahnya dengan siapa? Ini yang juga cukup unik ya. Teman-teman PDIP secara terbuka akhirnya, kalau dulu kan ini ada semacam shifting interest. Kalau dulu yang seolah-olah mengejar untuk bertemu itu Pak Prabowo. Kepentingannya banyak untuk menciptakan stabilitas pemerintahan, kekuasaan baru yang sedang berjalan. Tetapi sekarang ini terjadi pergeseran kepentingan. Yang membutuhkan untuk bertemu adalah teman-teman PDIP. Karena apa? Ada sebuah dinamika yang tampaknya betul-betul diantisipasi dan coba dimitigasi. Ada kekuatan yang kemarin disampaikan oleh Bu Mega yang akan mengawut-awut kekuatan internal itu. Dan saya pikir level Mas Hasto itu cukup strategik. Dia adalah pintu utama yang bisa langsung masuk ke dalam jantung kekuasaan di PDIP, yaitu Bu Mega. Karena kita tahu sendiri Mas Hasto adalah seorang sekjen, sekaligus juga ideolog, dan juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan, sangat kuat dalam konteks struktur maupun kepada pengambilan keputusan strategis di Bu Megawati. Oke, baik Mas Umam. Bang Jamin Ginting, tadi Bung Umam mengatakan pra-peradilan menjadi jalan keluar untuk menyelamatkan muka. Anda punya kalkulasi demikian, apakah mungkin terjadi seperti itu sebetulnya? Ya, pada umumnya kalau pra-peradilan ini battle ya, peperangan antara penyidik legal battle antara penyidik dan juga tersangka kalau sudah ditetapkan tersangka ya pada umumnya itu ya. Nah, jadi kalau kalah ya tentu KPK malu begitu. Berarti prestasinya dalam menetapkan orang sebagai tersangka, kredibilitasnya dipertanyakan begitu. Pasti pada umumnya seperti itu. Nah, jadi KPK ini begini Mas Budiman. Di waktu mereka menetapkan seseorang sebagai tersangka itu sudah firm. Alat buktinya firm, ya kejadiannya firm. Dan memang
keunikan KPK di undang-undang KPK itu begitu. Jadi dia menetapkan tersangka itu sudah dalam penyidikan dimulai langsung tersangka karena di penyelidikan alat buktinya sudah lengkap semua. Jadi kemarin kalau Mas Tessa sebagai juru bicara mengatakan tidak ditahan karena mau nambah alat bukti lagi, sebenarnya penahanan itu nggak perlu lagi alat bukti di KPK itu karena sudah ada sebelumnya. Jadi pada umumnya sudah langsung bisa ditahan. Nah itulah yang menjadi pertanyaan kenapa tidak ditahan. Ya tadi kan dari sisi politik mungkin ada politiknya juga di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, keraguan daripada penyidik ini apa terlalu terburu-buru dalam menetapkan tersangka pasal. Oh pasal. Yang ditetapkan kan pasal pasal 5 dan juga pasal 21 tentang obstruction of justice. Pasal 5 itu pasal yang banding. Banding artinya harus ada penyuapnya, harus ada yang disuap. Itu pasal banding. Ya, artinya dua-dua harus ditemukan. Nah, ini pada umumnya dikenakan pada OTT, operasi tangkap tangan. Nah, tapi kalau nggak tangkap tangan, dia harus pertama ada bukti transfer elektronik yang bisa dibuktikan uang itu sudah mengalir. Yang kedua, kapan terjadi, di mana terjadi itu harus disaksikan. Ada saksinya yang benar-benar bisa melihat dan ada uangnya benar-benar dilihat di situ. Nah, ini kan nggak pernah ada ditemukan. Nah, kalau kita melihat Harun Masiku diusahakan supaya menggantikan seseorang yang bukan haknya, kan begitu kan. Lalu Mas Hasto kasih uang begitu ke KPU. Nah pertanyaannya, Harun Masiku saja belum pernah diperiksa. Ya urusan apa dia sampai dibantu oleh Mas Hasto. Nah jadi kasusnya Mas Dikun ini harusnya terlebih dahulu diselidiki, lalu baru dia kemudian diperiksa bukan untuk kasus dia ya. Diperiksa untuk kasusnya Pak Hasto itu. Tapi karena sepanjang dia belum pernah diperiksa, sulit pembuktiannya. Nah, Sebentar, Bung Roni, betul nggak sih spekulasi yang berada di luar bahwa ada conversation antara Bu Megawati dengan Pak Prabowo? Ya kalau kita dalam kasus ini ya. Ya kita perhatikan kan dalam pidato Ibu ya menyampaikan terkait dengan program-program kerakyatan yang sekarang sedang dijalankan oleh Presiden Prabowo. Contohnya kan makan bergizi ya. Nah ini kan sebenarnya kan kalau melihat bahwa Ibu Mega kan juga sangat konsen dengan isu yang namanya stunting. Enggak, kaitannya dengan kasus HK sebetulnya. Jadi kalau bicara soal yang tadi Mas Budiman tanyakan, ini kan kita bicara konstruksi hukum ya. Jadi tidak ada intervensi apa-apa. Tidak ada intervensi, ini pure legal? Ini pure legal. Oke, tapi betul nggak sih sinyal-sinyal bahwa PDIP akan merapat kepada pemerintah? Yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa apabila itu program-program kerakyatannya bagus, tentunya itu akan didukung oleh PDI Perjuangan. Karena kami sesuai ideologi dan perjuangan kami, memperjuangkan hak-hak orang kecil. Jadi kasusnya Hasto tidak berdampak dalam peta koalisi di dalam? Terkait dengan bergabung atau tidak, itu nanti ada di forum tertinggi kami, itu di Kongres, Mas. Oke, kembali ke Bu Kony. Bu Kony, kalau dilihat sekarang pasca penetapan tersangka dan tidak ditahan, ada gejala PDIP-nya mulai melemah, artinya kritik-kritiknya tidak tajam. Apa yang Anda baca dari fenomena itu, Bu Kony? Sebelum saya jawab itu, saya izin jawab dulu ya. Menurut saya, kalau dikaitkan seolah-olah ada deal politik terkait Pak Hasto, tidak. Tidak? Terlalu sederhana untuk seorang Hasto itu didealkan politik. Why? Dia bukan pejabat negara, ya kan? Kemudian tidak ada kerugian negara. Saya nggak tahu nih uangnya berapa, apa nggak ngerti, tapi apa itu bukan uang negara gitu. Masih banyak hal-hal yang dilaporkan ke KPK uang negara nggak diproses. Nah, jadi kasus ini adalah murni, menurut saya murni politik, karena jangan lupa di tengah bulan Desember itu terjadi hal-hal besar, pemecatan Jokowi sebagai anggota dan lain-lain. Sekarang saya masuk ke kedua. Ketika saya bilang PDIP dianggap musuh bersama, saya nggak bilang bahwa Gerindra menganggap musuh PDIP. Saya nggak bilang begitu, dan saya nggak bilang Pak Prabowo menganggap Bu Mega musuh. Tapi di dalam Kim itu kita tahu ada siapa, dan di bawah presiden ada siapa, kita juga tahu yang bapaknya siapa. Dan kita bisa lihat sekali bahwa ini semua mengganggu. Saya nggak usah jabarkan satu-satu, kita nggak punya waktu. Tapi semua orang dapat melihat dengan jelas betapa banyak perlawanan-perlawanan itu dilakukan atau pemecah belahan atau divide impera yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Oke? Yang itu didrive oleh, ya kan, apa? Kekhawatiran misalnya, kasus OCCRP muncul, waduh langsung cepat dimunculkan besar-besaran. Nah, kalau lihat terakhir Pak Prabowo, saya melihat beliau itu negarawan ya. Dari awal saya tuh selalu memberi selamat kepada beliau menjadi presiden. Betul saya tidak memberi selamat kepada wakilnya, tapi saya sangat menjunjung Pak Prabowo ketika menjadi presiden. Sekarang kalau saya ditanya, kenapa Pak Prabowo sepertinya atau tadi seolah-olah dianggap ada apa? Ada deal. Sebenarnya bukan deal politik. Menurut saya Pak Prabowo
karena backgroundnya dia jenderal dan angkatan bersenjata, dia pasti tahu pentingnya atau bahayanya ketika ini terus terpecah seperti ini. Bukan dibilang Pak Prabowo nggak tahu ada Dorna di antara Pak Prabowo dan Bu Mega loh. Nah, sehingga misalnya mungkin sekarang Pak Prabowo dan Ibu, barangkali saya sudah ada komunikasi, kita aja nggak tahu gitu kan. Intinya adalah ketika Pak Prabowo melihat bahwa marginalisasi oposisi ini nggak boleh terjadi, karena akan menciptakan suara politik yang tidak sehat, dan itu sudah terasakan sangat marginalisasi politik terjadi. Lalu polarisasi politik pasti Pak Prabowo juga sudah melihat itu terjadi, sehingga bagaimana polarisasi ini atau anggapan bahwa PDIP musuh bersama ini harus diputus gitu kan. Makanya Mas Hasto menurut saya bukan karena Mas Hasto itu tapi karena melihat ini dampaknya bisa kemana-mana. Kenapa? Sekali lagi masyarakat ini nggak bodoh. Mereka akan lihat berapa sih uang yang diributkan kalau soalnya uang tentang Pak Hasto ya. Tapi banyak sekali nih yang sudah dilaporkan oleh kawan-kawan kita, Ubedillah misalnya 2 tahun lalu, tentang bagaimana dugaan seorang saudara Joko Widodo itu melakukan banyak sekali pelanggaran. Dan korupsi itu kan nggak cuma uang, korupsi kebijakan dan lain dan sebagainya. Saya bisa ajarkan, kita baca majalah Tempo. Dan intinya akhirnya adalah inilah yang sebenarnya disadari oleh Pak Prabowo menurut saya, sehingga mau tidak mau pasti komunikasi akan terus terjalin bersama Ibu, bukan cuma urusan makan gratis. Oke, Bu Kony, ke Mas Hendarsam. Mas Hendarsam, apa sih sebetulnya arti penting kalau kemudian PDIP menjadi mitra strategis bagi pemerintahan Pak Prabowo? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Diperiksa KPK selama lebih dari 3 jam, Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan tak ditahan. KPK sebut tak lakukan penahanan sebab masih butuh waktu untuk memeriksa saksi lainnya. Isu lain berhembus, tak ditahannya Hasto karena ada negosiasi antara Megawati Soekarno Putri